Nah ini menarik sekali nih. Ada beberapa teman yang dapatkan cuan yang sangat gede dan juga ada yang buntung juga ya, salah investasi. Jadi sangat hati-hati. Kita harus serahkan kepada expertnya. Kepada Pak Darmin, waktu dan tempat dipersilakan Pak. Izin ya Pak Pintor, Ibu Yani ketua kita. Selamat sore, terima kasih Pak Syanggiat, moderator kita yang luar biasa, dan juga Pak Juncai. Wah, sekarang nanti bisa dekat-dekat Pak Juncai juga, sudah ada balai lerangnya kan, apa yang bisa lelangnya murah-murah, bisa cuan juga. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, terima kasih kesempatan yang diberikan. Nanti kita akan diskusi, sifatnya presentasi. Kalau di saham ini nggak ada yang pintar, walaupun saya di saham sudah 20 tahun lebih, 23 tahun. Kalau di investasi sudah 35 tahun lebih. Dan saya juga dalam tahap belajar. Dan saya dengan Pak Pintor, kita sudah 10 tahun ya Pak Pintor. Dan saya lihat sendiri tadi presentasi kualitas Pak Pintor itu maju pesat sekali, luar biasa. Jadi mulai dari 10 tahun yang lalu, jadi saya juga banyak masukan. Tadi saya juga belajar. Jadi hidup ini kita nggak ada batasnya, bisa belajar dari siapapun. Dan besok saya dengan anak saya Devi juga akan ke KL sampai jalan-jalan, saya belajar ikut World Palm Oil Conference 2 hari. Itu 2 hari bayarnya 7,5 juta. Jadi 2,5 orang 15 juta gitu, sampai relax saja jalan-jalan. Jadi kita mau tahu arahnya CPO itu bagaimana. Kalau tadi kan Pak Pintor katakan komoditi, mutiara hitam, itu ada juga CPO. Kita di Medan tahu bos-bos besar itu yang triliunan asetnya ya CPO lah, itu yang kaya-kaya dan sebagainya. Tapi kalau kita kan kalau datang ke musim emas, boleh saya masuk gak? Diusirnya kan. Kamu berapa? Perusahaan kamu mau saya beli atau apa kan? Tapi kalau dengan yang sudah go public, dengan STAA bisa kita ikut partnership, bisa beli sahamnya. Sekarang lagi turun sedikit, 1.100-an, per naik 1.300-an. Jadi saya ingin tahu juga, yang penting itu komoditi. Di saham itu, bursa saham itu memberikan kita banyak fasilitas. Anda cerita, ini back business lagi bagus. Kalau kita dari sektor real, kita mau switch ke bisnis yang bagus ini, di sana sudah ada datuk-datuk yang kuat-kuat, gak bisa kita bersaing. Di sana belum lagi produksinya, SDM-nya, marketingnya, dan sebagainya. Kalau mau masuk di sektor bisnis batu bara, kalau tidak ada ratusan miliar, triliunan jangan main-main. Banyak yang 100 miliar sudah habis, hangus, dan sebagainya. Tapi kita bisa membeli sahamnya, itulah kendaraan kita. 10 juta bisa masuk, Anda beli saham ABMN sepanjang Januari sampai sekarang 8 bulan 100% lebih. Kata Pak Lau Keng Hong itu yang sudah 33 tahun dia invest di bursa saham, dia sudah triliunan. Dia bilang ABMN singkatan apa? Batu bara makin membara ya. Aset batu bara makin membara, dia bilang. Kenapa begitu naik dia? Dia bilang ya aset batu bara makin membara. Dan kita tahu CPO itu harganya juga naik, komoditi. Tapi kenapa tidak terrefleksi di sahamnya CPO? Kalau kita invest kan kita mau persentase mainnya kan. Kalau batu bara ya 100% lebih dan sebagainya bisa. Tapi kalau CPO kecuali Anda belinya harga IPO-nya STAA 600. Ya sekarang udah turun masih belum 100%. Tapi batu bara banyak yang 100%, 200% dan sebagainya. Jadi tadi yang diversifikasi dikatakan oleh Pak Pintor adalah kita bisa beli sektor yang beda-beda. Nanti secara keseluruhan portfolio kita bisa untung. Jadi kalau di saham itu setahun untung 15-20%. Kalau Anda bisa konsisten itu bagus sekali. Jangan harapkan setahun mau 100%, itu nanti bisa rugi juga 90%, modal Anda habis semua. Itu kan high risk high return. Kamu, ini. Mengapa penting investasi di saham? Tadi Pak Pintor sudah, saya akan skip cepat aja, Pak Pintor sudah disampaikan. Yaitu dengan modal kecil, kita bisa punya perusahaan besar. Anda bisa Merdeka Cooper, ini grupnya Saratoga. Dan di saham itu yang penting, pertama Anda sudah tahu perusahaannya bagus. Satu hal yang lebih penting lagi adalah harga belinya. Kalau Merdeka Cooper, pada waktu kita mulai masuk,
itu harganya 4.000. Dia naik sampai 5.800 dalam waktu singkat sekali. 4.000 ke 5.800 itu sekitar 40%. Singkat sekali. Kalau Anda masuknya di atas 5.000, Anda masih rugi sampai sekarang. Dia turun sampai di bawah 3.500. Jadi di saham itu naik turun adalah hal yang lazim, yang wajar. Jangan Anda harus ikuti trennya pada waktu turun naiknya. Jangan trennya lagi turun. Jadi kalau Anda invest atau trading di saham, transaksi saham, jangan pakai Anda beli fashion. Kalau fashion, kalau saya beli baju lantaran saya cowok, saya beda sama cewek. Cowok kan kemeja itu aja. Ya saya tunggu aja, diskon 70%. Ya saya beli juga lah, 70%. Tinggal 6 bulan lah lebih lambat. Orang nggak tahu kok, itu sudah kelewat modal lah. Coba. Anda antri beli, tapi kalau saham udah turun, ada penyebabnya, ada alasannya. Orang lagi gak suka, buang. Itu bisa turunnya unlimited kadang-kadang. Dan ini banyak yang saya sampaikan bahwa kalau Merdeka Cooper, itu semua ada saham, ada story-nya. Sama dengan Anda, kenapa tiba-tiba bangun tidur orang itu stroke? Itu ada sebabnya, bukan tiba-tiba, udah lama masalah kolesterol, masalah apa, bukan tiba-tiba, dia gak peduli. Sama juga dengan Merdeka Cooper, kalau Anda invest di saham, tidak ada seorang pun yang kuasai semua informasi. 810 saham, 100 saham pun saya tidak kuasai. Saya hanya fokus ke 50 sampai 60 saham. Ada orang bilang, wah saya untungnya ini saham gorengan, 50%. Wah saya gak peduli, saya gak ngerti. Dia bilang, saya gak punya begitu banyak waktu, nanti gak tidur pun gak cukup waktu untuk pelajarin. Jadi Merdeka Cooper itu Anda harus tahu dia punya project di Mororawi yang tax haven itu. Ibu Yani konsultan pajak tahu itu 7 tahun gratis pajak. Dia sudah invest di sana setengah bangun, tahun depan akan produksi. Belum produksi aja dengan kenaikan harga. Dia ada timah, emasnya sudah mau habis. Dia ada emas, ada timah, ada nikel dan sebagainya. Jadi Anda Google aja beritanya, dia untung sampai Juni ini 140% keuntungannya. Itu ada teman kita di AMA, waktu kunjungan ke Awi Coffee, dia tanya saya, sama apa yang beli? Medco, saya bilang, MDKA, waktu itu 4.000, kita lagi main. Kenapa? Oh lupa saya. Dan kadang-kadang apesnya ada, saya selalu katakan, apa yang saya sampaikan ini, saya bukan Tuhan, saya ini bukan dewa, saya bisa sering saya salah. Dan sering saya salah. Itu disclaimer. Artinya saya sampaikan, Anda ikut, untung, nggak usah terima kasih sama saya rugi, jangan marah-marah sama saya bilang. Saya juga beli. Jangan sekarang kan yang sialnya kan kasih tahu untung berapa kali nggak beli kan. Waktu saya kayak tahu ya rugi, dia beli. Dia rugi, dia marah sama kita. Dia lupa yang untung-untung itu. Ya itu biasa lah. Jadi Merdeka Cooper itu adalah belum produksi ada di Mororawi. Dia sudah labanya naik 140%. Kalau dia produksi, kapasitasnya bisa naik. Di bisnis itu cuma ada 2 aja yang membuat Anda semua pengusaha tahu hanya 2 hal yang penting yang bisa buat bisnis Anda cuannya berlipat-lipat. 1, kapasitas. Kedua, price. Anda bisa naikkan harga, Anda bisa kapasitas naikkan, wah itu surga. Kalau Anda naikkan harga, kapasitas Anda turun, wah itu enggak. Jangan masuk ke sektor bisnis yang demikian. Turunnya persennya lebih berat, lebih besar daripada harga sahamnya akan turun. Jadi Merdeka Cooper itu, Anda setiap orang tentu ada histori. Setiap pengusaha sukses ada keunggulan, keunikannya. Yang dia bangun, track recordnya. Kalau kita, kenapa kita perlu fokus semua 50-60 saham, kita baca risetnya, riset dari Panin Sekuritas, riset dari asing, riset dari tugas kita ya kita baca aja, senang baca dan sebagainya. Sama kalau Anda cek darah, kalau Anda cek ke Prodia, ke Singapura, ke Pining, ke KL atau Paramita, udah 5 Anda cek Anda nggak ngerti, ada something wrong with your mind. Jadi kita bisa satu perusahaan bisa cek 10 analis yang beda, baca itu, nanti ada konsensus Bloomberg. Ada yang kita bayar, kalau Bloomberg itu satu terminal itu paling murah itu 50 juta sebulan bayarnya. Dia yang compile,
beritanya, dia compilin semua. Sudah itu dia akan hitung konsensus market itu harga ini kira-kira setahun depan itu berapa. Tapi itu bukan jamin pasti loh. Jadi tidak ada yang pasti di sini. Ini Merdeka Cooper, anak perusahaan dia ada kerjasama dengan Tingsan, salah satu tambang yang terbesar di China. Kalau tambang semua batu bara itu market makernya China. Itu yang menentukan harga. Dan Tingsan waktu masuk ke anak perusahaan ini, harga itu kira-kira 3.800 triliunan dia masuk. Apakah bisa dibawa? Bisa. Pada waktu orang panik, nanti kita bukain di sistem Panin Online Stock Trading, kalau Anda nasabah Panin, Anda bisa lihat bulan lalu itu turun di bawah 3.500. Orang lagi panik kok, saham itu hanya demand dan supply. Pada waktu orang panik, itulah peluang. Kalau tentu Anda punya uang tidur tadi. Kalau nggak punya uang, ya nggak bisa apa-apa. Jadi kita tahu ceritanya, kita tahu harganya, beli dan sebagainya. Apa itu pasti untung? Tidak ada yang pasti di sana. Cuma kita probability itu lebih besar. Kalau kita beli di sana 70-80% kita bisa cuan, bisa untung. Itu beda dengan judi. Kalau judi 50-50 kan. Kalau kita main saham kita bisa pakai fundamental analysis, kita bisa lihat bisnisnya, kita bisa baca riset dari orang yang tahu bisnisnya itu semua untuk memperbesar peluang cuan kita. Itu bedanya dengan judi. Kalau judi 50-50. Adaro, ini juga hampir sama dengan grupnya di sini. Di belakang Adaro itu ada anaknya Om William yang Astra, foundernya Edwin. Di sana, Edwin juga ada di sini. Mereka kongsian. Dan ini Sarana Marana Nusantara, ini Tower, grupnya Jarum BCA. Ini ada 4 bank. Dengan modal 100 juta Anda bisa beli ini semua. Ada BCA, BNI, BRI, Mandiri. Kenapa 4 saham ini? Sebab di perbankan, bicara bank di Indonesia, sahamnya, 4 itu yang leading. Itu yang naiknya. Jangan beli yang murah lah. Maybank, BI itu murah. Wah, itu nggak naik-naik. Jangan beli, CIMB masih di bawah price book value. Price book value artinya apa? Sama dengan kalau di sini kan banyak properti. Kalau bicara properti kamu, 1 meter di Malibu itu sekian, di Cemara itu sekian, di Setiabudi yang lebih dulu perumahan pertama itu lebih murah beli tapi nggak naik-naik. Anda bilang, itu murah, harusnya dia yang paling tua perumahannya, dia yang leading di pertama, dia yang pioner kan. Waktu saya 1988 kerja kredit di bank, itulah yang kita lepasin KPR pertama. Ya kalau market orang nggak mau beli sana nggak naik-naik. Kamu bicara 1001 alasan nggak naik. Kenapa demikian ya? Memang demikian lah kondisi marketnya. Apa yang murah itu ada reason. Anda mau yang murah-murah itu CIMB, Permata dan sebagainya. Itu secara valuasi itu murah. Tapi murah kita bukan mau beli barang murah. Kita mau beli barang yang cuan. Jadi harus beda mindsetnya. Antam enak sekali pada waktu keluar berita, dia itu kalah di Mahkamah Agung, dia harus bayarin 1 triliun lebih akibat manipulasi oleh kepala cabang Antamnya yang di Surabaya, jual emas yang fiktif dan sebagainya itu, harganya turun. Turun sebentar, naik balik lagi. Telkom, Telekomunikasi Indonesia, ini ada masa-masanya sama dengan Anda mau makan durian yang enak, kalau bulan-bulan sekarang nggak dapat lagi yang kamu suruh orang yang paling pintar cari durian pun nggak akan dapat yang first grade, premium durian yang paling nggak dapat lagi. Musimnya udah lewat. Saham juga demikian, ada musim-musimnya. Makanya ada kita namanya sector rotation. Bulan ini tadi Pak Pintor kan bulan September secara statistik data 10 bulan itu rata-rata itu merah minus. Tapi the area in the detail. Kita investasi adalah dari hal-hal detailnya. Minus berapa persen? Kondisi apa yang membuat dia minus dan sebagainya. Kalau Anda lihat pada Jumat lalu indeks kan turun 1% lebih.
Saya tadi baru lihat ke technical analysis chartnya, itu 7.100, sekarang 7.160-an. 7.100, 7.050 itu harusnya saatnya Anda pelan-pelan akumulasi gitu, pelan-pelan beli. Sebab tanggal 20, 21 itu Federal Reserve Bank Sentral di Amerika akan menentukan kenaikan suku bunga. Dan itu market sudah prediksi kenaikan 0,5 sampai 0,75. Ada sebagian kecil yang prediksi dia naik 1%. Jadi range-nya 0,5 sampai 0,5. Kalau dia naiknya 0,5, itu market naik, bounce. Kalau naiknya 0,75, ya mungkin turunnya sebentar. Jadi itu adalah turunnya sebentar, kita manfaatkan untuk beli-beli dan sebagainya. Saham BBCA per naik 8.700 Kamis. Jumat lalu 8.450. Kita lagi lihat itu harganya sudah di bawah garis MA20. Jadi artinya harganya sudah di bawah rata-rata 5 hari. MA5 itu garis adalah di sistem, di panin online stock trading. Anda masukin, sistemnya hitung, sistem kasih tahu Anda. Ini harganya nanti kita bisa lihat grafiknya merah. Merah ada turun. Sudah di bawah rata-rata 5 hari. Biasanya trennya 2 bulan. Begitu dia sentuh harga rata-rata 20, dia akan bounce. 820 di mana? 8.250 lah. Jadi kita sudah punya ancar-ancar demikian. Dengan punya ancar-ancar demikian, itu namanya trading plan. Jadi kita nggak usah lototin 24 jam liatin screen. Anda lototin lihat screen sama dengan kalau Anda jaga kolesterol Anda, jaga pola hidup, pola pikir, pola makan. Anda nggak perlu kok tiap detik tesin, ambilin darah Anda, habis ya Bu ya darahnya. Orang yang sudah kritis, baru pasangin alat. Di sini ada dokter ya. Udah alat itu kritis, gocap-gocap lah nambahnya. Masuk ICU itu yang nyawanya 50-50 lah. Jadi orang statistik mengatakan, orang yang melototin screen itu, kecuali Anda professional trader. Anda kerjanya memang kasih advice. Anda dapatnya brokerage fee. Anda harus liatin, kasih rekomend. Sama dengan dokter kan. Enak kan dokter liatin. Mati bukan, uang masuk juga. Nasabah cuan rugi, fee masuk terus. Jadi statistik mata orang yang melototin screen itu 95% itu kalah. Menang itu kadang-kadang cepat itu penting. Bukan cepat, bukan yang alat paling canggih yang menentukan kemenangan. Jadi potensi untung besar yang saya katakan potensi untung besar misalnya Anda lihat di ini BBCA. Pada waktu saya roadshow di Pematang Siantar, kita suruh orang BCA-nya, kita suruh nasabah BCA, kita suruh orang Panin Bank-nya beli aja BCA. Pada waktu itu 7.100 sampai 6.900. Itu sebulan yang lalu. Ini periode 2 bulan itu naik 19%. 8.450. Kita ambil harga yang kemarin yang sudah turun. Ini 19% 2 bulan. Datang ke BCA, kasih deposito 19% itu berapa tahun ya? 6 tahun, belum dapat loh. Apa ini pasti? Ya tidak. Tapi harga saham itu pola itu akan berulang-ulang. Kita periksa patternnya. Sama dengan Bapak Ibu yang di sini, manusia itu adalah ditentukan kekayaan, kesuksesan, kesehatan oleh pola hidup dan habit dia. Bapak Ibu begitu bangun tidur, habitnya apa yang dilakukan? Hampir sama. Makan pun di Medan mungkin dia ada ribuan kafe dan sebagainya. Kita makan tidak lebih dari 20-30. Siklus itu aja berulang-ulang terus. Jadi di saham ini adalah technical itu kita mempelajari pola-polanya. Nanti kita bisa ada ilmunya, tarik, garis dan sebagainya itu untuk pola-polanya. Di mana yang bahaya dan sebagainya kita akan melihat di sini 8250. Kita perhatikan ada dua approach, dua school of thought, pendekatan. Ada yang namanya spekulasi buy, artinya belum pasti. Anda spekulasi duluan, 8250 Anda beli dulu. Kenapa? Pada waktu Anda lihat Jumat ini ada fund besar jualan di saham BCA. Transaksinya Jumat itu 3 triliun. Biasanya normalnya 1 triliun lebih. Kalau tidak ada fund besar keluar barang, BCA-nya tidak mungkin turun dalam 1 hari demikian dalam. Ada fund besar keluar barang, apakah dia mau lanjut jualnya kita nggak tahu, kantong orang kita nggak tahu loh.
Apa fund? Jadi 8250 apakah terjadi? Ya kita pantau pasarnya. Jadi kita punya plan 8250 akan saya lihat apa yang terjadi. Kalau jualnya 5 triliun, 820 jangan masuk dulu. Tapi kalau jualnya cuma 1,5 triliun, transaksi sampai jam 2, jam sebagainya, itu jam 3 kan close. 1,5 triliun, 1 triliun, turun ke 8250, berarti fund besarnya, kita namanya selling pressure, tekanan jualnya tidak sebesar Jumat yang lalu. Biasanya kita mulai masuk dengan kombinasi money management. Berapa isi kantong Anda? Ya harus jujur sama sendiri, jangan waktu untung, wah saya berani lah, 100 miliar juga berani. Waktu itu turun, ciut, 10 miliar juga takut belinya. Jadi 8250 bisa di sini ada satu pendekatan orang yang mau lebih safe, dia mau asuransi dulu, tunggu rebound dulu, naik sedikit hijau baru saya masuk. Saya beli lebih mahal nggak apa, tapi lebih pasti. Sama dengan Anda beli properti, ini belum naik nggak mau. Nanti pertama naik, wah ini sudah mulai ada tanda baru beli. Saya mau beli lebih mahal, nggak apa-apa. Ya, tergantung masing-masing. Ada orang yang, waduh kemarin saya nggak sempat beli, waduh terus. Itu banyak orang demikian. Jadi waduh terus, hilang terus kesempatannya, hilang terus. Jadi di sini adalah self control, ngerti psikologi kita, ngerti kontrol diri kita, kontrol uang kita. Kalau Anda salah bagaimana? Ya salah jangan, kalau Anda punya 1 miliar, ya mungkin beli 200 juta dulu coba. Ada teknik yang bisa average down, ada teknik average up. Kalau di trading transaksi, lebih aman itu average up. Sebab tanda arahnya sudah jelas, dia mulai naik. Beli ini lebih mahal dan sebagainya. Saran tepat untuk menjadi kaya, melindungi dari inflasi ini yang dikatakan Pak Pintor, menikmati penghasilan pasif, uang yang bekerja keras bagi kita untuk menghasilkan uang, ini dia Lo Keng Hong, dia katakan triliunan paling santai sedunia. Dia sudah lebih dari 10 triliun portfolio dia di saham. Invest 33 tahun. Mulai dari karyawan bank ekonomi, pimpinan bank ekonomi. Dia bilang 4 macam orang di dunia. Orang yang punya banyak waktu, nggak punya uang. Dia itu pengangguran, jadi penalu, hidup dari bantuan langsung tunai BLT atau harapkan dukungan dana dari sana dan sini. Yang kedua adalah orang yang, ini yang banyak, orang yang banyak uang tapi nggak punya waktu. Ini eksekutif, pengusaha dan sebagainya. Klien saya banyak yang triliunan aset. Kadang-kadang saya kasihan, nggak semua ya sebagian. Ke Singapura untuk check up aja, untuk dokter, udah itu pulang. Saya bilang oke, ke kafe lah, minum kopi. Di Singadion ada satu kopi yang enak, satu jar itu 300-an Sing dollar, 3 jutaan. Saya bilang, itu bisa 4 orang minumnya. Paling murah nggak salah 12 Sing dollar, paling murah dia. Itu kopi seluruh dunia ada di sana. China, Thailand, semua ada dia. Beraja Cafe itu. Ini orang yang nggak punya waktu dan nggak punya uang. Ini karyawannya, UMR, nggak punya waktu, lembur dan sebagainya. Ini orang yang punya banyak uang dan banyak waktu. Dia bilang itu sleeping investor. Dia tidak mempunyai pekerjaan. Kerjanya invest saja di perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Kedua, kenapa kita perlu invest di saham? Likuiditas, mudah diperjualbelikan. Ada harga, ada barang, ada uang, ada pembeli. Kalau BCA itu 3 triliun, Bapak punya 100 miliar, mau eksekusi jual, itu mudah aja. Kan nggak sampai 10% dari 3 triliun transaksi satu hari. Bapak punya emas, 20 kilo aja di Medan, Anda teleponin, mungkin ada yang beli. Susah jualnya. Sudah itu, ini BBCA, ini tadi, ini value. Ini semua informasinya transparan. Siapa yang beli, siapa yang jual, dan sebagainya, kita tahu. Volumenya 3,6 juta lembar saham dalam satu hari 3 triliun. Diversifikasi investasi dan bisnis. Ini yang dikatakan
Pak Pintor tadi bahwa harta karun terbesar di dunia ada di dalam pasar modal, bukan di dasar laut. Sangat disayangkan bila orang tidak mengenal pasar modal. Dan dialah itu bukti diri dia sudah lakukan. Kita lihat 10 orang terkaya di Indonesia. Ini bosnya BCA dan Jarum, 313 triliun dan 302 triliun. Dia itu punya saham. Mayoritas di BCA, Tower, dan nanti perusahaannya beli-beli juga mau go public. Ini Khairul Tanjung, Bank Mega. Ini Indorama, bosnya Indorama. Ini Prajogo Pangesut, TPIA. Ini Lotuk Kong, orang Singapura yang sudah jadi WNI, invest di Indonesia, Bayan. Dia punya saham juga. Ini orang Medan pasti kenal, ini Martua Sitorus, Wirmal. Dia punya sekarang 3 perusahaan yang listed di Bursa Efek Indonesia. Wirmal Cahaya Indonesia, CK, CMNP, Semen Merah Putih, Murni Teguh. Ini Joko Sutanto, Alfamart. Daripada Anda buka satu Alfamart, bayar sekian ratus juta, uang hangus sama dia, beli aja saham dia. Ikutin bisnisnya. Anda buka toko, cuma nikmatin omset toko itu aja. Toko jalan yang sama, belum tentu omsetnya sama, belum tentu keuntungannya. Tapi kalau Anda beli saham dia, mau dia untung berapa, ya Anda bisa nikmati kumpulan seluruh Indomaret atau Alfamart di seluruh Indonesia. Investasi itu kalau jangka panjang itu bisa, salah satu keajaiban dunia yang ke-8 adalah compound interest, bunga berbunga, uang menghasilkan uang. Ini 100 juta dalam waktu 10 tahun dengan rata-rata 18% per tahun keuntungan Anda. Dalam 10 tahun 100 juta itu naik dari 5 kali lipat, 523 juta. Itu kalau Anda lihat di saham 10 tahun Anda gak sabar. Tapi kalau Anda beli properti, bilang, wah untung saya beli properti udah naik 5 kali lipat 10 tahun. Anda cerita bangga dengan orang. Tapi kalau ini mudah, kalau jual langsung bisa eksekusi, bisa jadi uang, dan teksnya kalau Anda jual properti mungkin 5% Ibu ya teksnya. Ini cuma 0,1% teksnya, final. Ini yang bahwa trennya di IHSG itu masih naik, trennya data 10 tahun ini, dan kita indeksnya kalau kita lihat 20 tahun yang lalu IHSG kita kalah dengan Straits Times Index Singapura. Sekarang kita sudah double daripada Singapura. Singapura itu gak pernah 4.000, tertinggi turun 3.000-an di sana-sana aja. Dan kalau kita lihat trennya, Anda harus invest satu negara yang akan naik terus trennya. Indonesia sekarang masuk G20, rankingnya berapa? 2030 Indonesia akan menjadi 5 besar ekonomi dunia. Itu trennya di sana. Itu arahnya adalah di Indonesia. Dan carilah perusahaan-perusahaan bagus yang nikmatin tren tersebut. Dan itu semua ada di saham-saham yang listed tercatat di Bursa Efek Indonesia. Jadi tadi saya bicara secara global, sekarang bagaimana caranya? Kita bisa masuk, kita bisa invest, atau kita bisa trading, transaksi short term, long term di saham-saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Pertama adalah mindset kita. Pola pikir kita. Jangan tidak semua kesempatan itu bisa kita ambil. Kadang-kadang kalau Anda yang sering di WhatsApp, ada satu di tebing, satu elang, makanan di sana, kalau Anda gak kuat terbangnya, ambil itu makan, jatuh mati. Jadi tidak semua saham kesempatan itu bisa Anda beli. Mindset yang kedua adalah saham itu ada perusahaan backup saham tersebut. Kenapa dia naik? Lantaran perusahaannya maju, labanya meningkat. Kenapa dia turun? Lantaran bisnisnya sedang nggak bagus. Jadi yang kedua adalah kita bukan dewa. Kita tidak mungkin beli di harga termurah, jual di harga tertinggi. Banyak orang yang sudah untung pun masih kesal. Kasihan kan?
Wah, kesal Anda, itu stres terus, bisa makin pendek usianya. Kita kan mau kaya, mau umur panjang, nikmatin kekayaan tersebut kan. Ngapain dapat di uang nanti minum kopinya bukan di sini, bukan minum awi kopi. Di surga sama Tuhan. Nah, kita bilang sama Tuhan, saya masih banyak tugas di sini. Pelan-pelan dulu lah, kasih saya kesempatan melayani di dunia ini dulu. Saya masih banyak tugas kan. Jadi mindset itu, contoh Max Dynamics. Pada waktu IPO, harganya 250. Pada waktu itu seminggu dia naik 70%, 400-an. Harga saham tidak pernah naiknya straight line. Kalau straight line, semua orang kaya. Gak usah belajar sertifikasi, gak usah belajar dan sebagainya. Ya beli aja, tunggu tidur langsung kaya, makin lama makin kaya. Saham itu bukan matematik. 1 tambah 1, 2. Satu hari naik 3%. Kalau gitu 10 hari 30%. Bukan demikian. Tidak sesederhana demikian. Jadi ada satu investor kita, dia nasabah besar di Panimbang. Dia sudah untung 70% jual. Dia ambil konfirmasi transaksi, tunjukkan ke pimpinan Panimbangnya. Coba lihat. Saya bilang jangan, nanti dia pimpinannya kesal sama saya. Dia benci sama saya. Coba lihat deposito kamu kapan. Ya lihat. Pak Darmin kasih saya seminggu 70%. Oh, janganlah, dia bilang. Pimpinannya bilang, Darmin, kenapa kok Anda tak kasih tahu saya peluang ini? Oh, saya bilang, nggak pernah kasih tahu. IPO cuma 40 miliar, Max Dynamics. Uang yang masuk 350 miliar dari Malaysia. 350 miliar. Nggak cukup bagi, saya bilang. Kasih tahu Anda juga nggak dapat, ngapain, saya bilang. Yang bisa naik itu adalah yang nggak cukup bagi. Kalau yang berapapun dapat, itu tinggal turunnya aja. Jadi mindset, jangan, wah kalau begitu kenapa tidak lebih banyak? Udah itu Anda marah-marah lagi sama broker teman. Kok gak kasih saya banyak? Kenapa cuma dapat 1%? Ya justru dapat 1%, nah makanya ARB tiap hari bisa naik. Kalau dapat 50% itu Garuda turun itu. Jadi mindset ya, sudah marah-marah sama orang kasih Anda untung, Anda marah-marah, lain kali gak mau kontak Anda lagi, Anda hilang peluangnya. Kedua adalah metode. Anda punya metode nggak? Anda punya metode. Cara apapun bisa untung. Bisnis apapun bisa cuan. Ada orang bisa kaya kan. Tapi ada bisnis yang banyak orangnya kaya. Ada bisnis cuma 1-2 yang leadernya yang kaya. Metode apa yang kita miliki? Kedua, money management. Banyak orang pada waktu murah-murahnya, dia sudah nggak punya uang. Atau nggak punya nyali. Dua ini aja. Itu adalah nyali dan uang adalah kombinasi mindset dan money management. Jadi Lo Keng Hong mengatakan, semua orang mengatakan membeli saham itu high risk, high gain. Saya tidak setuju. Dia bilang katakan orang yang tahu, orang yang punya metode tadi, 3M aja, metode itu bisa memilih saham yang low risk, high gain. Tetapi orang yang tidak tahu bisa membeli saham yang high risk, low gain. Resiko datang dari ketidaktahuan kita. Dan yang penting itu seperti cerita durian itu, Anda sekarang jangan pikirin Anda ke pening pun mau makan mau sangwang dan sebagainya. Tidak senikmat, selezat pada waktu peaknya. Ini sekarang mungkin second grade dan sebagainya. Jadi jangan, wah Unilever, bangun pagi saya pakai Unilever, terbesar dan sebagainya. 3 tahun Anda beli Unilever, wah kasihan deh Anda. Tapi Unilever kalau Anda beli 3-4 bulan lalu, Anda untungnya banyak. Segala sesuatu ada waktunya. Segala sesuatu ada musimnya. Wah, HM Sampurna, gudang garam. Wah, gudang garam itu bosnya orang terkaya di Indonesia. Dia pakai uang pribadi bangun airport loh untuk negara. Anda peganglah saham dia. Dari 100.000 Anda beli, sekarang di bawah 30.000. 70% lebih, itu musimnya udah lewat. Kenapa bisa demikian? Kalau Anda tinggal gak usah pintar-pintar, Anda Google aja, penjualan rokok di Indonesia. 4 tahun baru turun volumenya. Ini market correction, bahwa statistik seluruh dunia, ada krisis, ada perang, ada apapun, itu koreksi, saham akan bounce kembali. Tapi saham yang bagus. Jangan sahamnya busuk. Kalau kita berani minum aqua ini dengan tenang, walaupun sekarang air pet katanya ada kontaminasi dan sebagainya, kenapa? Sebab kita percaya brandnya, dia sudah melalui filterisasi saringan yang bagus. Di saham juga punya filterisasi.
di bursa itu demikian bagus, memudahkan, mengurangi risiko investor, dia melakukan filterisasi. Di sana ada indeks IDX 30, di filterlah 810 lebih saham itu 30 saham yang terbesar nilai perusahaannya. Ini, tapi 30 saham yang terbesar tidak menjamin pasti untung, cuma hanya salah satu filterisasi. Filterisasi yang kedua adalah Bisnis Indonesia, dia mengundang para pakar-pakar keuangan investasi dan bisnis, dia buat tim, dia pilih lagi 27 saham yang menurut mereka bagus. Sudah itu ada 45 saham yang paling liquid, paling besar nilai transaksinya. Dan ini setiap 3 bulan atau 6 bulan? 6 bulan sekali akan direview oleh bursa. Sama dengan kalau kalau sekarang mudah, saya bisa Google, saya ke KL kan, Chinese food mana yang terenak, dia keluar, saya tinggal pilih mana yang dekat kan. Kalau dulu kan belum mudah, dulu saya ke sana food court, saya lihat mana yang antrinya paling panjang, nah itu pasti enak lah, ikut antri aja. ini yang antrinya yang panjang, kalau restoran, food court, dan 45 saham yang paling besar nilai transaksinya, paling banyak peminatnya. Jadi kalau sudah masih banyak lagi indeks-indeks itu, kalau Anda pilih ada lebih dari 10 kriteria, kalau ada saham yang masukin 10, tidaknya sudah terseleksi dengan lebih baik. Anda sudah tahu cara praktis, cara sederhana dari segi fundamentalnya. Tinggal bagaimana harga belinya. Harga beli yang menentukan cuan atau tidak cuan. Kalau Anda beli ketinggian, bisa cuan juga, tapi mungkin tunggunya lama. Bagaimana cara menganalisisnya? Kedua adalah fundamental analysis. Biasanya adalah melalui analisa laporan keuangan, yang ini dilakukan oleh Pak Loh Keng Hong. Dia pelajarin mana-mana perusahaan yang penjualannya naik terus, labanya naik terus, dan kedua harganya masih murah. Jadi ini biasanya orang yang pendekatan fundamental itu buy and hold. Bisa juga nabung saham, ini yang dilakukan salah satu investor kita, 4 tahun lalu dia mulai beli saham BCA, pada waktu itu masih belum split, harga 11.000 lebih, ya setiap bulan dia beli, sampai sekarang, nggak mau tahu harganya berapa, dia beli, 4 tahun sampai sekarang harga BCA 8 ribuan, itu kali 5, itu split, dipecah sahamnya, sama dengan Bapak Ibu punya uang 100.000, Bapak Ibu tukar 5 lembar 20.000. Sekarang BCA itu sudah split berapa kali. Jadi sekarang dia bilang rata-rata untungnya masih mendekati 20% selama 4 tahun. Jadi kira-kira tiap bulan dia cicil-cicil nabung saham, ya kira-kira 80% nah, uang dia masih bertumbuh semuanya. Kalaupun fundamental bagus, fokusnya ke saham yang uptrend. Saham yang uptrend nanti akan kita jelaskan contohnya. Swiss jika terjadi perubahan fundamental. Itu yang terjadi, misalnya ada perubahan fundamental apa? Yaitu saham-saham sektor rokok, cukainya naik terus, penjualan volumenya turun. Itu sudah perubahan fundamental. Dan Anda melihat labanya sektor rokok itu turun terus. Itu Swiss jangan pegang lagi. Kedua, ini fundamental yang lain adalah kita melihat laba rugi perusahaan. Ini saham perusahaan-perusahaan besar yang IDX 30 semuanya rata-rata laba rugi tahun 2020 sama 2021 ini mulai pandemik, ini belum selesai pandemiknya tapi labanya sudah naik. BBRI 75%, BIP Mandiri naik 79%, BNI naik 287%. Sebab BNI labanya itu masih kecil, kalau dia naik ratusan persen masih mungkin. Semen Gresik itu 27,62%. Jadi kalau yang labanya itu masih turun, Anda bisa hindarin. Atau Anda tunggu, dia buy on dip. Artinya kita baru beli, kalau dia turun, kalau labanya turun 27%, kalau harga sahamnya turunnya 40%, ya bolehlah Anda spekulasi beli-beli dulu. Tapi kalau labanya turun 27%, harga sahamnya cuma turun 10%, ya jangan beli. Jadi itu salah satu contoh sederhana prakteknya pendekatan secara fundamental. Ini yang teens dari rugi menjadi laba. Ini yang turn around story. Biasanya yang rugi ke laba itu harga sahamnya naiknya kencang sekali. Ini Elsa, ini masih rugi, turun,
Makanya kalau Anda lihat harga sahamnya masih turun-turun, itu labanya masih turun, harga sahamnya walaupun indeksnya naik kencang, dia masih tinggal di bawah-bawah. Ini pendekatan fundamental. Jadi laba ini 10 bank besar hanya perbankan aja 2021. Ini BBRI yang terbesar labanya 32,2 triliun, ranking keduanya BCA 31,4 triliun, Mandiri 28 triliun, ini BNI 10 triliun, CIMB Niaga 3,9, NISP 2,5, BBTN ini. Kenapa saya tampilkan ini? Selalu saya katakan bahwa kita jangan inferior dengan manajemen kemampuan mengelola bisnis Indonesia. Buktinya semua bank-bank asing itu kan tidak masuknya setahun 2 tahun, sudah berapa tahun kan, masih tetap kalah. Dia masih belum bisa monetize, mengejar ketertinggalan. Kalau ini Bank BRI kan lokal, kan BUMN, ini BCA lokal. Ini Mandiri lokal, BNI lokal. Ini CIMB Niaga itu 2 bank di merge Malaysia, asing. Ini OCBC Singapura, masih kalah nih. Kapan dia terkejar ini 10 kali lipat lebih? Walaupun dia besarnya di Singapura. Ini tahun 2022. Kita lihat pada waktu tahun 2021, awalnya bahwa banyak yang mengatakan tahun 2021 itu kan base-nya 2020 ada pandemik COVID. Itu base-nya rendah. Ya wajar bisa naik 70%. 2022 nggak akan setinggi itu lagi. Ternyata kita lihat 6 bulan ya, itu masih naik 6 bulan yang lalu itu 98%. Jadi bank kita masih tetap menguntungkan kok. Nanti apalagi eranya suku bunga naik. Federal Reserve itu ada 3 kali lagi meeting di tahun ini 2021 dan 3 kali akan naik. Dan apa yang sudah tahu itu market sudah antisipasi, tidak akan crash. Kecuali naiknya market antisipasi 0,5%, naiknya 1%, nah itu baru crash. Dan di BI rate Indonesia kita sudah prediksi kan 18 bulan tidak naik suku bunga BI rate di Indonesia. Pertama kali naik bulan lalu 0,25%, 3,75, kita sudah prediksi akhir tahun 4,5%. Jadi market sudah prediksi ada 3 kali lagi naiknya 0,25, 25, 4,5. Walaupun inflasinya sekarang 6%-an, tapi inflasi itu kan ada namanya administrative inflation, yaitu dikontrol oleh pemerintah kenaikan BBM. Sekarang naik sekalian ribut kan. Belum lagi, kan nggak mungkin tiap bulan naik, dan sampai akhir tahun nggak akan mungkin naik BBM lagi. Kemungkinan yang komersial itu mau turun. Jadi kita lihat di sini, kenapa Bank Permata dan sebagainya fokusnya 4 bank ini yang terbesar keuntungannya. Baik memilih saham yang potensi cuan, itu bisnis yang bertumbuh, penjualan omset bisnis naik lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi. Dan bisa juga di sini pertumbuhan bisnisnya beat market expectation, itu istilah bahasa Inggrisnya. Artinya market sudah prediksi bisnis ini akan tumbuh 50%. Kalau dia tumbuh 30%, nanti harga sahamnya bisa turun. Kenapa? Kecewa. Sama dengan cewek ini kan, harapkan pacarnya ya kasih tas Hermes lah. Dia kasih kartil, Anda kecewa juga, walaupun sudah merek bagus. Saya ekspektasinya Hermes. Anda kasih kartil, waduh bukan kelasnya kartil, mungkin kelasnya sekretaris Anda, jangan kasih saya lah. Dia kecewa kan, Anda bisa putus, janjinya Hermes kok kasih kartil dan sebagainya. Pak Dharma nggak kejadian ya Pak. Jadi itu namanya market, laba yang konsisten naik. Kalau laba yang turun pun, bagi kita pelaku pasar, pada waktu labanya turun, kita akan analisa, apakah ini turunnya akan berlanjutan. Kalau turunnya akibat COVID dan sebagainya, semuanya turun, bukan dia sendiri turun, kita lihat, itu kesempatan kita beli. Tapi kalau semua sektor itu turun, dan turunnya konsisten seperti yang terjadi di sektor rokok, itu kita akan hindari. Kenapa Unilever bisa turun sampai di bawah 4.000 naik ke 5.000? Sebab waktu dia naik 5.000 adalah pada waktu itu kuartal kedua labanya mulai naik sedikit.
market respon. Dan market itu bisa overshooting, overconfident, overoptimis. Kalau Anda tinggal hitung aja, laba dia naik berapa persen. Dan orang sudah prediksi kuartal-kuartal berikutnya, itu tren turun labanya sudah berakhir. Dia sudah mulai membaik. Jadi Anda hitungannya, kalau labanya cuma naik single digit di bawah 10%, harga sahamnya naik 30%, ya udah jual aja udah. Sudah overheating gitu katakan, over optimis. Kedua, reputasi pemilik dan manajemen yang baik dan profesional. Kalau di perbankan, bank yang paling mahal seluruh dunia itu BBCA. Kenapa disebut paling mahal? Sekarang harga saham BBCA itu price book value, harga saham dibandingin dengan nilai bukunya sudah lebih dari 4 kali. Kalau Anda cari aja bank di Amerika itu 1, sekian, Anda cari di DBS, OCBC itu pernah berapa bulan lalu di bawah book value. Pada waktu itu saya suruh istri beli aja. UOB, OCBC, DBS itu lagi diskon. Kenapa? Pada waktu Pak Erick Thohir acara dengan Angsapura datang, dia demikian senang pada waktu saya kasih statement bahwa Pak Erick Thohir ini berhasil. Kenapa? Bank BUMN kita labanya naik 80%, 90%. Singapura, 3 bank terbesar dia, DBS itu turun 10% labanya. Sebab kita lihat bahwa itu hanya one of event. Penurunan yang terjadi mungkin sesaat aja. Itu kesempatan lagi diskon, lagi beli. Tapi kalau itu continue, wah jangan. Itu bahaya. Kalau di bank itu reputasi terbaik itu paling prudent itu BBCA. Paling hati-hati pengelolaannya. Kalau manajemen dan bisnis orang lebih percaya Astra Group. Sebab itu owner besarnya Singapura. Kalau di batubara dan sebagainya Saratoga Group. Orang dia pintar aksesnya ke fund internasional dan sebagainya, dia punya akses, punya bagus, punya reputasi. Ada satu grup yang 1990 itu pintar goreng-menggoreng, Pak Bahari tahu, udah kacau lah Anda, di orang Singapura juga rugi beli REITs dia. REITs adalah dia punya mall dan sebagainya. Anda tahu 15 tahun lalu dia beli mall di Medan, saya beli bonbon, beli kacang, ambil 1 miliar $1 di Singapura, dia raise fund melalui REITs, dan orang yang Singapura yang beli REITs dia sampai sekarang rugi. Nih, kalau Anda rugi di grup ini nggak apa-apa lah, orang Singapura yang pindah-pindah juga rugi kok. Harga saham lagi uptrend, ini contoh. Ini resisten, ini lagi uptrend, kalau dia turunnya masih lebih tinggi dari sini. Kalau kita salah beli di sini, tunggu waktu, di sini untung balik lagi. Ini harga saham yang uptrend. Salah satu contohnya BBCA. Saham yang liquid mudah diperjualbelikan. Jangan fokus di saham yang tidak liquid. Saya di saham itu, setiap saham punya ceritanya. Kalau Anda anggap itu grupnya GoTo, grupnya yang invest di GoTo itu hebat, Gojek, dia belinya saham Bluebird sebelum krisis, itu 3.000-an, sekian ratus miliar dia masuk di Bluebird. Sekarang harga Bluebird 1.400-an. Jadi, tapi kalau Anda lihat berita-beritanya, Bluebird kan mau ekspansi. Dia mau tambah armada. Anda lihat ke Jakarta, taksi sudah agak susah dapatin. Begitu saya tiba di airport, saya bilang, saya mau ke Bluebird, saya bilang, mau yang Alphard. Oh, lagi 7 antrian, dia bilang. Mau bayar lebih mahal Alphard. 7 antrian. Wah, 7 antrian kapan? Udah yang biasa aja. Jadi itu Sekda bisa tahu. Dia mau capex, tapi market masih belum respon, walaupun bottomnya sudah ada. Jadi kalau belum respon, Anda balik lagi mindset Anda. Kalau Anda yang tidak sabaran, jangan sentuh. Itu bisa lama, nggak tahu kapan. Siklus bisnis dan musim. Tadi saya jelaskan, batubara lebih bagus. Anda nggak punya resources, Anda nggak punya modal yang besar. Ya beli aja saham batubara dan sebagainya. Kalau di pasar modal itu Anda bisa switching bisnis dengan mudah. Kalau orang tanya saya bisnis Anda apa? Ya bisnis saya jual beli perusahaan.
Saya bisa beli bank, BCA, besok saya jual ya Pak Bahari ya. Cari cuan 5 juta, kata Pak Bahari, cuan 5 juta untuk makan siang dan sebagainya. Kalau Bapak Ibu nasabah di Panis kita punya tim research yang cover sekitar 60-an saham yang kita fokus. Kita akan berikan rekomendasi saham apa yang masih punya potensi upside, sektor apa yang bagus, dan sebagainya. Jadi kita bisa memberikan hasil riset kita untuk memberikan perubahan sektor apa yang masih bagus, sektor apa yang perlu dihindarin. Jadi Bapak Ibu sama dengan kita, saya selalu katakan sama orang, uang itu dengan nyawa kan lebih penting. Nggak bisa gantikan. Nyawa hilang, Anda punya mati sekali aja. Hidup bisa setiap hari loh hidup. Tapi nyawa Anda yang demikian nggak ada gantinya, demikian berharga dibandingkan uang hilang nggak apa-apa bisa cari kembali kan. Nyawa kita juga percayakan sama ahlinya kan, sama dokter, sama laboratorium dan sebagainya. Dia bilang operasi ya udah beda-beda lah. Udah. Walaupun nanti di sana suruh orang rumahnya sign no, dia ada apa-apa nggak bisa tuntut loh. Gitu. Jadi kalau di sini uang kita bisa serahkan ke ahlinya, akan memberikan rekomendasi. Jadi kita sendiri yang pertimbangkan, kita sendiri yang invest atau tidak. Ini Fed rate tanggal 20-21 kita lagi tunggu. Kalau dia turun banyak, ya kita akan masuknya lebih banyak. 20-21. Waktu di Amerika 21, mungkin di sini 22 lah. Tapi kalau sudah ketahuan bisa terlambat. Jadi Anda ini lagi turun, kita lagi senang. Turun lagi, nanti sama apa yang mulai pelan-pelan kita masuk dan sebagainya. Nanti November, biasanya dekat-dekat ini, dia akan turun. November sekali lagi, Desember sekali lagi. Kalau kita mau trading, kita perhatikan tanggal-tanggal ini. Ini contoh. Periode 16 Juni, pertama kali Federal Reserve Bank Sentral Amerika naikkan suku bunga 0,5%. Ini sebelumnya sudah turun duluan dari ini IHSG dari 7.200-an turun sampai di sini 6.500-an. Terus cepat. Biasanya kita namanya V-shape recovery, nama huruf V. Turunnya cepat, reboundnya juga cepat. Kalau turunnya lambat-lambat itu sama dengan hujan, angin kencang, hujan biasanya normalnya 80% lebih cepat redanya. Oh, gerimis pelan-pelan, itu bisa lama, panjang. Market turunnya 5 poin, besok 10 poin, dan sebagainya, repot itu. Anda mau ambil cuan scalping juga susah kan, mau 5 poin. Tapi kalau turunnya 3% itu mudah sekali, itu bisa curi-curi uang keuntungan, cari makan siang di sini. Ini sekali, ini turun juga waktu Fed naik balik lebih tinggi lagi. Sekarang ini dia mau naikin suku bunga, ini mungkin bisa turun. Ini yang kita lihat tadi 7.100, 7.000 di bawah 7.050, kita lihat pola yang terjadi di sini. Jadi biasanya kita akan hitung probabilities. Invest sama dengan pengusaha, Anda hire konsultan secanggih apapun, sepengalaman, kita sendiri timnya sekuat apapun, sehebat apapun, tidak jaminan business plan kita 100% berhasil. Bagi pengusaha, kalau business plan-nya 60% sudah mulai invest di jalan. Jadi kita di saham trading mau invest sama juga, kita hitung di sini. Something was happen 6.500-an. Kalau saya beli di sini, risk saya ini. Saya masih punya uang nggak di sini? Saya tidak money management tadi. Risk saya ini, reward kalau dia tembus 7.300, ini bisa kita hitung selisih ini, salah satu technical analysis, kita hitung kotak ini, kita tambahin. Itu targetnya 7.500 sampai 77. Kita hidup ini dalam satu kotak ke kotak-kotak kan. Terakhir di peti mati kotaknya. Lahir kan di rumah sakit di kotak kan. Masuk rumah kotak, masuk kantor kotak, masuk mobil di kotak mobil kan. Di kotak kita. Jadi sama juga peluang cuan ini kita hitung boxnya. Ini berapa besar boxnya dan sebagainya. Technical analysis itu adalah melalui chart grafik, itu bisa untuk scalping,
Terus terang ini scalping saya sendiri jarang saya lakukan, walaupun seminar banyak saya ikutin, buku banyak saya baca, sebab saya anggap itu tidak sesuai dengan lifestyle saya.